Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Restia di sini dalam mata pelajaran animasi 2 dimensi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang prinsip dasar dari animasi 2 dimensi. Sebelumnya, Ibu ingin menyapa kalian dulu. Bagaimana kabarnya? Apakah kalian semua dalam keadaan yang sehat? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumahnya ya. Apakah kalian sudah berdoa sebelumnya? Terima kasih. Nah, kalau kita sudah siap untuk belajar hari ini, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian memahami pengertian dari prinsip dasar animasi. Selanjutnya, setelah kalian memahami, kalian juga penting sekali menguasai konsep dari 12 prinsip dasar animasi tersebut. Nah, sebelum kalian mengetahui konsep dasar dari 12 prinsip animasi, kalian harus mengetahui juga apa sih prinsip animasi itu. Prinsip animasi merupakan prinsip yang digunakan oleh seorang animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dapat dibuat sedemikian rupa sehingga nantinya animasi yang dihasilkan menjadi menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Prinsip dasar animasi ini juga harus mampu menyampaikan dari suatu konsep yang kompleks hingga menjadi menarik secara visual ataupun dapat dilihat dengan menjadi lebih dinamis. Sehingga fungsi utama dari prinsip dasar animasi itu agar setiap animasi yang kita buat itu menjadi kelihatan lebih menarik, lebih dramatis, kemudian juga gerakan yang dibuat menjadi lebih alami. Sehingga apabila orang melihat animasi yang kita buat, orang akan menjadi lebih tertarik dan tidak cepat bosan. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu hanya akan memberikan 6 prinsip dasar animasi dari 12 prinsip animasi yang harus kalian ketahui. Mengapa? Untuk 6 prinsip dasar animasi berikutnya akan kita pelajari atau kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Nah, untuk 12 prinsip dasar animasi yang harus kalian ketahui adalah yang pertama adalah squash and stretch, merupakan upaya penambahan efek lentur atau plastis pada objek atau figur sehingga menjadi seolah-olah memuai atau menyusut, sehingga dapat memberikan efek gerak yang lebih hidup. Kemudian untuk prinsip dasar animasi yang kedua adalah anticipation, merupakan prinsip animasi di mana kita sebagai seorang animator dapat memberikan tanda pada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh seorang karakter atau si karakternya. Kemudian prinsip animasi yang berikutnya adalah staging, merupakan gerak keseluruhan dalam sebuah adegan yang harus tampak jelas dan detail untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Bisa kita lihat pada tayangan video berikut ini. Kemudian yang selanjutnya ada strike ahead and pose to pose. Ada 2 cara yang bisa dilakukan animator dalam membuat animasi, yaitu strike ahead action and pose to pose. Untuk strike ahead action sendiri, seorang animator membuat animasi dengan cara menggambar satu persatu dan dilakukan dengan seorang diri hingga selesai. Kualitasnya memang akan konsisten,
tetapi waktu pengerjaan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan Pose to Pose adalah membuat animasi yang dikerjakan hanya dengan menggambar keyframe tertentu saja. Pengerjaannya biasa dilakukan oleh banyak orang, sehingga waktu pengerjaan akan lebih cepat dan cocok untuk industri animasi. Kemudian ada follow drag and overlapping action. Biasanya digunakan untuk membuat bagian tubuh tertentu tetap bergerak, meskipun sebuah karakter berhenti bergerak. Misalnya, setelah melompat, rambut si karakter tetap bergerak. Sementara, kalau overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Contohnya, kelinci yang melompat, sesaat setelah melompat, telinganya masih bergerak-gerak meskipun gerakan utama melompat telah dilakukan. Untuk prinsip dasar animasi yang berikutnya adalah slow in and slow out. Prinsip animasi slow in and slow out ini menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki kecepatan dan kelambatan yang berbeda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat, kemudian menjadi cepat. Kemudian, slow out juga terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Nah, anak-anak, untuk prinsip dasar animasi pada hari ini, Ibu hanya akan memberikan 6 dulu. Selanjutnya, untuk 6 prinsip dasar animasi akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ibu berharap pada pertemuan kita kali ini, apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami, dan kalian dapat mengerjakan tugas yang Ibu berikan berdasarkan materi yang Ibu berikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.